Bayangkan hamparan gurun yang luas, sunyi, dan membentang tanpa batas. Angin panas berdesir pelan, membawa aroma pasir dan kegersangan. Matahari menggantung tajam di langit Arab, membakar bumi dengan cahaya yang menyilaukan. Di kejauhan, tampak garis hitam yang perlahan membesar di cakrawala. Awalnya hanya bayangan, lalu berubah menjadi barisan, lalu menjadi pasukan. Itulah pasukan raksasa dari Yaman. Mereka datang di bawah komando Abraha, penguasa ambisius yang dipenuhi kesombongan dan hasrat kekuasaan. Bukan sekadar rombongan kecil, ini adalah ekspedisi militer terbesar yang pernah dilihat Jazirah Arab saat itu. Barisan tentara bersenjata lengkap berjalan dengan disiplin. Pedang berkilat memantulkan cahaya matahari. Tombak-tombak tegak seperti hutan besi yang bergerak. Perisai-perisai berderet rapat, menciptakan dinding baja yang seakan tak bisa ditembus. Debu gurun mulai mengepul tinggi. Setiap langkah ribuan kaki menghentak bumi. Setiap derap membuat tanah bergetar halus. Suara logam beradu, perintah komandan diteriakkan, dan gemuruh langkah menyatu menjadi satu irama yang menakutkan. Itu bukan sekadar perjalanan. Itu adalah invasi. Dan di barisan paling depan, berdiri makhluk-makhluk raksasa yang belum pernah disaksikan oleh sebagian besar penduduk Makkah. Gajah-gajah besar. Tubuh mereka tinggi menjulang, kulit tebal berwarna kelabu, mata besar yang tajam, dan belalai panjang yang berayun berat. Setiap langkahnya menghentak bumi dengan kekuatan yang membuat dada bergetar. Di punggung mereka, prajurit duduk membawa senjata, siap menerobos apapun yang menghalangi. Yau, di Jazirah Arab, gajah bukan hewan biasa. Ia adalah simbol kekuatan kerajaan besar, simbol peradaban kuat, simbol dominasi. Dan kini, simbol itu berjalan menuju satu tujuan, menghancurkan Ka'bah. Ka'bah, bangunan sederhana berbentuk kubus di tengah kota Makkah. Tidak memiliki benteng tinggi, tidak dijaga pasukan besar, tidak dilindungi tembok baja. Namun ia adalah pusat spiritual bangsa Arab. Tempat suci yang dimuliakan sejak masa Nabi Ibrahim. Tempat hati-hati tertuju, tempat doa-doa dipanjatkan. Kontras itu begitu tajam. Di satu sisi, pasukan bersenjata lengkap dengan gajah-gajah raksasa, debu perang, dan ambisi kekuasaan. Di sisi lain, sebuah bangunan suci yang tampak sederhana, sunyi, dan tak bersenjata. Di Makkah, kabar itu menyebar cepat. Wajah-wajah mulai dipenuhi kecemasan. Para lelaki berdiri di perbukitan, memandang jauh ke arah selatan, melihat awan debu yang semakin mendekat. Para ibu menggenggam anak-anak mereka. Bisik-bisik ketakutan terdengar di sudut-sudut kota. Bagaimana mungkin kita melawan pasukan sebesar itu? Mereka bukan kerajaan besar. Mereka bukan bangsa dengan tentara profesional. Mereka hanyalah penduduk kota dagang yang menjaga rumah suci. Secara logika manusia, tidak ada peluang kemenangan. Tidak ada perlawanan yang seimbang. Setiap detik terasa berat. Setiap hembusan angin membawa kabar ancaman yang semakin nyata. Debu di cakrawala semakin tinggi. Suara gemuruh mulai terdengar samar, seperti guntur yang datang dari daratan. Pasukan itu tampak tak terhentikan. Tidak ada yang bisa berdiri di depan gajah-gajah itu. Tidak ada pedang kecil yang mampu menghentikan ribuan tentara terlatih. Tidak ada benteng yang cukup kuat untuk menahan derap raksasa tersebut. Tujuan mereka jelas. Bukan sekadar menaklukkan. Bukan sekadar menunjukkan kekuatan. Mereka ingin merobohkan Ka'bah. Menghapus pusat ibadah itu dari muka bumi. Mengalihkan kehormatan spiritual bangsa Arab ke tempat lain. Langit terasa berat. Angin seperti berhenti sejenak. Gurun yang biasanya sunyi kini menjadi saksi langkah sejarah yang menentukan. Ini bukan sekadar perang. Ini adalah pertarungan antara kesombongan manusia dan kesucian yang dijaga oleh Allah. Dan saat pasukan itu semakin dekat, ketika bayangan gajah mulai tampak jelas dari perbukitan Makkah, satu pertanyaan menggantung di udara yang panas dan tegang itu. Apakah ada yang bisa menghentikan mereka? Di balik derap pasukan dan gemuruh gajah-gajah raksasa itu, ada satu sosok yang menjadi pusat dari semua ambisi ini. Seorang penguasa yang tak hanya ingin menang perang, tetapi ingin mengubah arah sejarah.
Dialah Abraha. Abraha bukan sekadar panglima perang. Ia adalah gubernur Yaman yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Habasyah. Ia cerdas, tegas, dan ambisius. Ia memahami bahwa kekuatan bukan hanya soal pedang dan pasukan, tetapi juga soal pengaruh spiritual. Siapa yang menguasai pusat ibadah, ia menguasai hati manusia. Dan ia tahu, selama Ka'bah berdiri di Makkah, selama manusia berbondong-bondong datang ke sana, selama itu pula Makkah memiliki kehormatan yang tak bisa digantikan. Maka Abraha mengambil langkah besar. Di Yaman, ia membangun sebuah gereja yang luar biasa megah. Bangunan itu tinggi menjulang, dihiasi ukiran indah, marmer berkilau, dan ornamen yang memukau mata. Ia ingin menciptakan pusat ibadah baru yang lebih megah daripada Ka'bah. Ia ingin menjadikan Yaman sebagai poros spiritual Jazirah Arab. Ia berharap orang-orang Arab akan terpesona, bahwa mereka akan berpaling dari bangunan batu sederhana di Makkah, lalu datang mengagumi kemegahan yang ia bangun. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bangsa Arab tetap memuliakan Ka'bah. Mereka tetap menempuh perjalanan jauh melintasi gurun, menanggung panas dan lapar demi mendatangi rumah suci itu. Gereja megah di Yaman tidak menggantikan kedudukan Ka'bah di hati mereka. Itulah yang melukai ego Abraha. Bukan hanya karena proyeknya diabaikan, tetapi karena kehormatan Makkah tetap berdiri tanpa bisa ia sentuh. Ia merasa wibawanya ditantang. Ia merasa kekuasaannya tidak diakui sepenuhnya selama Ka'bah masih menjadi pusat perhatian. Amarahnya perlahan berubah menjadi dendam. Baginya, ini bukan lagi soal ibadah semata. Ini soal dominasi. Soal siapa yang menjadi pusat dunia Arab. Soal siapa yang ditaati dan dihormati. Jika manusia tidak mau berpaling dari Ka'bah, maka Ka'bah harus disingkirkan. Ambisi politik dan ambisi religius bercampur menjadi satu. Ia ingin mengalihkan arus manusia. Ia ingin memindahkan kiblat hati mereka. Ia ingin sejarah mencatat bahwa dialah yang mengubah arah peradaban Arab. Di ruang-ruang istananya, keputusan besar itu diambil. Ia akan memimpin sendiri ekspedisi menuju Makkah. Ia akan membawa pasukan besar. Ia akan membawa gajah-gajah sebagai simbol kekuatan kerajaan. Ia ingin seluruh jazirah menyaksikan bahwa kekuasaan Yaman tidak bisa ditantang. Kesombongan mulai menutup hatinya. Ia melihat Ka'bah hanya sebagai bangunan batu. Ia melihat bangsa Arab hanya sebagai kelompok kecil yang bisa ditundukkan. Ia menilai segalanya dengan ukuran dunia dan kekuatan militer. Ia lupa satu hal, bahwa kehormatan Ka'bah bukan terletak pada batunya, tetapi pada siapa pemiliknya. Namun dalam pikirannya, semua sudah diperhitungkan. Pasukan siap, strategi matang. Kekuatan besar berada di tangannya. Tidak ada kerajaan Arab yang mampu melawannya. Tidak ada pasukan yang bisa menghentikannya. Ia yakin langkahnya tak akan terhalang. Dendam membara di dadanya. Ambisi memenuhi pikirannya. Ego kekuasaan mengaburkan pandangannya. Dan dengan keyakinan penuh, ia memulai perjalanan yang menurutnya akan mengukuhkan namanya sebagai penguasa terbesar Jazirah Arab. Ia tidak sadar bahwa justru langkah itulah yang akan mengabadikannya dalam sejarah. Bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai simbol kesombongan yang dihancurkan. Di tengah kota yang dikelilingi bukit-bukit batu itu, berdiri bangunan suci yang menjadi jantung kehidupan mereka, Ka'bah. Tidak ada benteng tinggi yang melindunginya. Tidak ada pasukan elit yang berjaga di sekelilingnya. Hanya bangunan sederhana dari batu, namun dimuliakan turun-temurun. Disitulah kehormatan mereka. Disitulah identitas mereka. Disitulah harga diri Makkah bertumpu. Ketika kabar tentang pasukan bergajah semakin dekat, kota itu diliputi kegelisahan. Para lelaki berkumpul dengan wajah tegang. Mereka tahu, secara militer, mereka tidak sebanding. Pasukan Abraha terlatih, bersenjata lengkap, dan membawa gajah-gajah perang. Sementara Makkah hanyalah kota dagang, bukan kerajaan perang. Anak-anak dipanggil masuk ke rumah. Perempuan-perempuan berdoa dalam kecemasan. Sebagian lelaki naik ke perbukitan, memandangi debu tebal, yang kini semakin jelas terlihat di ufuk selatan. Suara gemuruh itu bukan lagi bayangan. Ia nyata. Ia mendekat.
Di tengah ketegangan itu, berdirilah seorang lelaki tua yang wibawanya diakui seluruh Quraisy. Wajahnya tenang, meski sorot matanya menyimpan kedalaman berpikir. Dialah Abdul Muthalib, pemimpin Makkah saat itu. Ia tahu perlawanan bersenjata hanya akan membawa kehancuran cepat. Maka ia memilih langkah yang tak biasa. Ia memutuskan untuk menemui Abraha. Perjalanan menuju kemah pasukan itu bukan perjalanan biasa. Di hadapannya berdiri ribuan tentara. Gajah-gajah besar terikat, berdiri seperti tembok hidup. Senjata berkilat di mana-mana. Aroma perang terasa pekat di udara, namun Abdul Muthalib tetap berjalan dengan tenang. Ketika ia masuk menemui Abraha, sang penguasa Yaman itu terkesan oleh wibawa dan ketenangan lelaki tua di hadapannya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Abraha bahkan turun dari singgasananya karena menghormati penampilan dan karisma Abdul Muthalib. Namun dialog yang terjadi justru mengejutkan. Abraha bertanya tentang maksud kedatangannya. Abdul Muthalib tidak memohon agar Ka'bah diselamatkan. Ia tidak memohon agar pasukan ditarik mundur. Ia hanya meminta agar unta-untanya yang dirampas dikembalikan. Abraha heran. Aku datang untuk menghancurkan rumah yang menjadi kebanggaanmu, dan engkau hanya meminta unta-untamu? Jawaban Abdul Muthalib menjadi kalimat yang menggema sepanjang sejarah. Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah memiliki pemiliknya sendiri yang akan menjaganya. Kalimat itu bukan sekadar jawaban, itu adalah deklarasi tawakal. Itu adalah keyakinan bahwa ada kekuatan yang jauh melampaui pasukan bergajah. Di satu sisi berdiri kekuatan militer terbesar yang pernah dilihat Jazirah Arab. Di sisi lain, seorang lelaki tua tanpa pedang, tanpa pasukan, hanya dengan keyakinan, tawakal berhadapan dengan kesombongan. Setelah pertemuan itu, Abdul Muthalib kembali ke Makkah. Ia memerintahkan penduduk untuk meninggalkan kota dan berlindung di perbukitan. Tidak ada perlawanan fisik, tidak ada strategi perang. Hanya doa. Di malam yang sunyi itu, ia berdiri di dekat Ka'bah. Tangannya memegang pintu rumah suci itu. Bibirnya berdoa dengan penuh harap. Kota terasa hening, seakan seluruh alam menahan napas. Tidak ada suara pedang, tidak ada teriakan perang, hanya keheningan sebelum badai. Penduduk Makkah menunggu dari atas bukit. Mereka memandangi kota mereka dari kejauhan. Di bawah sana, Ka'bah berdiri sendirian. Tidak ada penjaga, tidak ada tentara. Secara logika manusia, kehancuran tinggal menunggu waktu. Namun dalam keheningan itu, ada keyakinan yang tak terlihat oleh mata. Bahwa pemilik Ka'bah tidak pernah lengah. Bahwa kekuatan sejati bukan pada jumlah pasukan, tetapi pada kehendak Allah. Dan ketika fajar mulai menyingsing, pasukan bergajah bersiap untuk melangkah. Badai sejarah akan segera dimulai. Fajar menyingsing perlahan di atas lembah Makkah. Cahaya matahari mulai menyentuh dinding-dinding batu kota yang kini kosong. Penduduk telah menyingkir ke perbukitan. Dari kejauhan, mereka menyaksikan dengan dada berdebar. Di bawah sana, pasukan bergajah bersiap. Barisan tentara merapatkan formasi. Senjata diangkat. Perintah diteriakkan. Debu tipis mulai terangkat oleh langkah kaki yang bersiap maju. Di barisan paling depan berdiri gajah terbesar, gajah utama yang menjadi simbol kekuatan ekspedisi itu. Dalam sebagian riwayat, ia dikenal dengan nama Mahmud. Tubuhnya tinggi menjulang, nafasnya berat, kakinya sebesar batang pohon. Di punggungnya duduk prajurit dengan perlengkapan perang lengkap. Semua mata tertuju padanya. Jika ia melangkah, pasukan akan mengikuti. Jika ia menerobos, Ka'bah akan roboh. Perintah pun diberikan. Gajah itu diarahkan lurus ke arah Ka'bah. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Mahmud berhenti. Ia tidak bergerak maju. Ia tidak mengangkat kaki besarnya. Ia hanya diam. Tubuh raksasanya kaku. Belalainya terayun pelan, namun langkahnya tertahan. Para pengendali mulai gelisah. Mereka memukulnya. Mereka berteriak. Tombak kecil menusuk kulit tebalnya untuk memaksanya berjalan. Tetap saja ia tidak bergerak. Pukulan diperkeras. Suara teriakan makin kasar. Debu beterbangan.
Namun gajah itu tetap menolak melangkah ke arah Ka'bah. Keheningan aneh menyelimuti momen itu. Pasukan yang begitu percaya diri mulai saling pandang. Mengapa gajah perang yang selama ini patuh tiba-tiba membangkang? Mengapa makhluk sebesar itu mendadak tak terkendali? Lalu mereka mencoba sesuatu yang lain. Mahmud diputar arahnya. Tidak lagi menghadap Ka'bah, tetapi ke arah Yaman. Ia langsung berjalan. Langkahnya mantap. Tidak ragu. Tidak tertahan. Mereka memutarnya lagi ke arah timur. Ia berjalan. Ke arah barat. Ia berjalan. Namun ketika wajahnya kembali diarahkan ke Ka'bah, ke rumah suci yang berdiri sunyi di tengah lembah itu, Mahmud kembali berhenti. Duduk. Menolak bergerak. Seakan ada dinding tak terlihat di hadapannya. Momen itu terasa ganjil. Menegangkan. Seolah alam sedang berbicara dalam bahasa yang tidak semua orang pahami. Seekor gajah, makhluk terbesar di medan itu, makhluk yang menjadi simbol kekuatan manusia, kini tunduk pada sesuatu yang tak kasat mata. Di perbukitan, penduduk Makkah menyaksikan dengan napas tertahan. Di tengah rasa takut, secercah harapan mulai muncul. Ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Pasukan yang tampak tak terhentikan, itu kini tertahan oleh seekor hewan. Bukan karena pedang, bukan karena perlawanan, bukan karena benteng, tetapi karena kehendak Allah yang mulai memperlihatkan tanda pertamanya. Makhluk besar itu tunduk pada perintah yang lebih besar, dan di antara debu yang menggantung di udara pagi itu, sejarah bersiap untuk berbelok ke arah yang tak pernah dibayangkan oleh Abraha dan pasukannya. Dan tepat ketika kebingungan mulai menyelimuti pasukan itu, ketika gajah utama tetap membangkang dan suasana menjadi ganjil, sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di atas langit Makkah. Angin berubah arah. Langit yang tadi cerah perlahan terasa berbeda. Bukan gelap karena awan badai. Bukan pula mendung seperti pertanda hujan biasa. Tetapi ada gerakan di cakrawala. Titik-titik kecil muncul dari kejauhan. Awalnya samar. Lalu semakin banyak. Semakin jelas. Penduduk Makkah yang menyaksikan dari perbukitan mulai menunjuk ke atas. Burung. Sekelompok burung datang dari arah laut. Lalu kelompok lain menyusul. Dan yang lain lagi. Mereka terbang beriringan, berlapis-lapis, memenuhi langit. Jumlahnya bukan puluhan, bukan ratusan, tetapi tak terhitung oleh mata. Inilah yang Allah abadikan dalam firman-Nya dalam surah Al-Fil, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Quran surah Al-Fil ayat 3-4. Burung-burung itu dikenal dalam sejarah sebagai burung ababil. Mereka bukan elang besar, bukan burung pemangsa raksasa. Tubuh mereka kecil, sayap mereka ringan, namun setiap ekor membawa sesuatu di paruh dan kedua kakinya. Batu-batu kecil. Bukan batu biasa. Batu dari tanah yang terbakar. Batu yang telah ditentukan sasarannya. Langit kini benar-benar dipenuhi kawanan itu. Suara kepakan sayap terdengar seperti gemuruh lembut yang semakin lama semakin menguat. Pasukan bergajah yang tadi percaya diri mulai mendongak dengan wajah bingung. Apa yang bisa dilakukan burung kecil terhadap pasukan sebesar ini? Lalu batu pertama jatuh, mengenai seorang tentara. Jeritan terdengar. Lalu batu kedua, ketiga, puluhan, ratusan. Dalam hitungan detik, langit berubah menjadi hujan batu. Bukan hujan air yang menyegarkan, tetapi hujan yang membawa kehancuran. Setiap batu meluncur tepat ke sasaran yang telah ditentukan. Tidak meleset, tidak sia-sia. Tentara mulai panik. Formasi yang rapi buyar seketika. Prajurit yang tadi gagah kini berteriak ketakutan. Mereka mencoba melindungi diri dengan perisai, tetapi batu-batu itu menembus. Mereka mencoba berlari, tetapi hujan itu mengikuti. Mereka mencoba bersembunyi di balik tubuh gajah, tetapi azab itu tidak berhenti. Gajah-gajah yang besar itu pun mulai gelisah, mengamuk, menginjak-injak prajurit sendiri dalam kepanikan. Suasana berubah total, dari barisan militer yang tertata menjadi kekacauan yang tak terkendali. Burung-burung kecil itu terus berputar di atas mereka,
datang berombongan demi rombongan, seolah langit menjadi pasukan yang tak bisa dihentikan. Batu-batu kecil itu menghantam tubuh-tubuh besar, dan setiap hantaman membawa akibat yang mengerikan. Ini bukan lagi peperangan biasa. Ini bukan pertempuran antara dua pasukan manusia. Ini adalah pertolongan Allah yang datang dari arah yang tak pernah dibayangkan. Makhluk kecil mengalahkan kekuatan raksasa. Pasukan yang merasa tak terkalahkan kini dihancurkan oleh sesuatu yang bahkan tak mereka anggap ancaman. Di perbukitan, penduduk Makkah menyaksikan dengan tubuh gemetar. Antara takut dan takjub, antara ngeri dan syukur, mereka melihat bagaimana kekuatan besar runtuh bukan oleh pedang, tetapi oleh kehendak Allah yang bekerja melalui burung-burung kecil. Langit Makkah menjadi saksi bahwa ketika Allah berkehendak, tidak ada kekuatan manusia yang mampu berdiri, dan pasukan yang datang dengan kesombongan itu kini berada di ambang kehancuran yang tak terhindarkan. Hujan batu itu tidak berhenti. Burung-burung ababil terus menjatuhkan batu-batu kecil yang menghantam tepat ke tubuh pasukan bergajah. Mereka yang tadi datang dengan gagah kini roboh satu persatu. Tubuh-tubuh itu hancur, rapuh, tak berdaya. Allah menggambarkan akhir mereka dalam surah Al-Fil ayat 5 sebagai seperti daun-daun yang dimakan, luluh dan tak bernilai. Formasi perang runtuh, gajah-gajah mengamuk, prajurit berlarian tanpa arah. Pasukan yang dianggap tak terkalahkan itu musnah dalam waktu singkat. Burung kecil menghancurkan kekuatan besar. Logika manusia dikalahkan oleh kehendak Allah. Di tengah kehancuran itu, Abraha melarikan diri. Namun azab tidak berhenti di lembah Makkah. Penyakit menggerogoti tubuhnya. Kekuasaan yang ia banggakan runtuh bersama pasukannya. Ambisinya untuk menghancurkan Ka'bah berakhir sebelum sempat menyentuhnya. Kesombongan itu ditutup dengan kematian yang tragis. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ketika Allah menjaga rumahnya tanpa satupun pedang terangkat. Tahun ketika dunia menyaksikan bahwa kekuatan manusia ada batasnya. Dan pada tahun yang sama, lahirlah seorang bayi di Makkah, Nabi Muhammad. Seakan-akan sejarah sedang disiapkan. Sebelum Rasul terakhir diutus, Allah terlebih dahulu menunjukkan bahwa Ka'bah berada dalam penjagaannya. Di balik kehancuran pasukan besar, Allah menyiapkan lahirnya cahaya yang akan menerangi dunia. Kesombongan hancur, rumah suci tetap berdiri, dan dari Tahun Gajah itu dimulailah babak baru dalam sejarah umat manusia.